Orasi ilmiah. Orasi ilmiah berjudul Perkembangan AI di Kegiatan Akademik Menuju Kampus Cerdas oleh Dr. Haji Budi Rahmani SPD Mkom. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati perwakilan dari Wali Kota Banjarbaru, ada staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan kalau tidak salah tadi. Kemudian yang kami hormati pula perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, ada Bu Hajah Rina Agustini, Bu. Dan ada juga Bapak Ibu dari sekolah-sekolah dan juga instansi yang kemudian bekerja sama dengan SIMIK Banjarbaru, Bapak Ibu orang tua dan juga wisudawan-wisudawati yang kami hormati. Dan juga tidak lupa di depan kita sudah ada perwakilan Senat, ada Bu Ketua SIMIK Banjarbaru, Wakil Ketua dan juga Kaprodi serta perwakilan dosen yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan apa yang tadi sudah diamanatkan dari sejak awal panitiaan wisuda kali ini. Itu sudah diputarkan beberapa video yang kemudian terkait dengan tema wisuda kita kali ini, yaitu SIMIK Banjarbaru siap menyongsong era kecerdasan buatan di segala bidang. Nah, baik Bapak Ibu, ulun lihat contekan dulu ya Bapak Ibu. Ini ada pantun dulu nih. Kalau ke Jakarta jangan lupa ke Cikini. Di Cikini jangan lupa membeli udang galah. Untuk memulai orasi ilmiah ini, mari kita sama-sama membaca Bismillah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak, ini nanti bisa mungkin menayangkan slide-nya ya. Baik, mungkin Bapak Ibu heran kenapa ulun tadi berjalan dari sana, karena memang detik-detik terakhir ini tadi agak menegangkan. Maksudnya dari kemarin itu sore itu sudah ditugaskan pengganti kalau ternyata pada saat hari ini itu ulun tidak bisa naik ke atas sini, jadi tadi sementara berada di situ. Kalau ternyata batuknya masih ada, kemudian harus digantikan oleh Bu Uci. Itu Bu Uci udah siap-siap aja di situ. Bentar ya Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu sekilas melihat di tayangan video ya, ini waktunya sampai jam berapa nih? Yang pertama itu terkait dengan AI, tadi Bu Ketua sudah menjelaskan sekilas tentang AI ini. Yang pertama itu ada tadi robot yang kemudian sudah diprogram untuk bisa menjawab pertanyaan sekaligus menerima instruksi terkait dengan apa yang kemudian oleh si penginstruksinya minta. Jadi kalau tidak salah itu ada robot Ameka dari Inggris kalau tidak salah. Itu dia bisa diperintah, bisa diajak berkomunikasi, walaupun pada awal-awal pengembangannya itu hanya bagian badan bagian atas, tapi sekarang sudah ada mungkin bagian kakinya juga yang kemudian dia bisa berdiri. Kemudian di situ tadi kalau tidak salah dia diminta untuk menggambar sesuatu. Dan di tayangan tadi itu di robot Ameka diminta untuk menggambar kucing. Nah, Ibu bisa bayangkan itu sebuah robot mesin atau komputer yang kemudian diprogram tadi kata Bu Ketua, itu si AI itu diprogram untuk kemudian ditugasi dengan tugas tertentu. Tapi AI yang sekarang itu sudah lebih dari apa yang kemudian diprogramkan oleh si programmernya Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau misalnya tadi dia bisa kemudian menerima perintah untuk menggambar dan dia tahu yang digambar itu apa, walaupun gambarnya mungkin masih belum terlalu bagus gitu ya Bapak Ibu tadi lihat.
Kemudian satu lagi tadi yang terkait dengan robot dari Boston Dynamics kalau tidak salah, itu sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin orang biasa kita pada umumnya tidak bisa lakukan. Nah itu sudah juga merupakan perkembangan AI. Walaupun itu mereka sudah lebih dari 10 tahun kalau tidak salah ingat itu pengembangan robotnya. Jadi kalau misalkan di STIMIK Banjarbaru juga ada tim robotika yang kemudian ada beberapa di antaranya di sini sudah wisuda hari ini insya Allah. Jadi saya cukup bangga tadi ketemu juga kawan-kawan wisudawan. Ini ternyata tim robotika ya kemarin. Jadi ada beberapa tim robotika yang kemudian di wisuda hari ini. Mudah-mudahan itu bisa kemudian memotivasi kawan-kawan sekalian apa yang kemudian diperoleh tadi di kelas, kemudian apa yang diperoleh di UKM, kemudian itu bisa menjadi bekal setelah nanti memasuki dunia kerja ya. Baik, lanjut tadi di video juga. Mudah-mudahan diingat ini apa yang tadi ada di video ya. Ada juga AI sekarang itu Bapak Ibu yang kemudian bisa membantu, karena tadi kan temanya adalah AI di bidang akademik ya kalau tidak salah. Jadi bagaimana kemudian kita memanfaatkan AI itu di akademik. Jadi secara akademik itu kemudian bisa membantu entah itu nanti untuk keperluan yang khusus ataupun keperluan yang umum. Nah, yang ada di STIMIK Banjarbaru itu kemudian beberapa dosen itu sudah mencoba memanfaatkan itu ya Bapak Ibu. Tadi kalau di slide Bapak Ibu bisa lihat, itu ada AI yang kemudian bisa meng-create atau men-generate PowerPoint. Jadi kalau misalkan kita membuat PowerPoint itu kan atau slide PowerPoint kan satu-satu ya. Tapi kalau sekarang tadi kalau saya coba, dan sudah ulun coba itu, kemudian tinggal masukkan temanya, kemudian kita diminta untuk menyeting atau menyontreng istilahnya gitu ya. Itu mau dibuat slide berapa banyak? Tapi kalau yang versi gratisannya itu tadi, itu hanya bisa meng-create kalau tidak salah maksimal 15 slide. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti atau para wisudawan sekalian ingin yang bisa lebih dari itu tinggal di bayar saja akun premiumnya gitu kan. Sama seperti halnya ChatGPT itu kan ada yang versi 3, kemudian 3,5, ada yang versi 4 gitu kan. Nah versi 4 itu kan versi berbayar atau versi premiumnya. Nah contoh lainnya lagi yang kemudian dipakai atau digunakan juga oleh rekan-rekan di STIMIK Banjarbaru terutama untuk nanti keperluan publikasi Bapak Ibu. Ada kemudian tools yang berbasis AI juga yang kemudian itu bisa mengoreksi ketikan berbahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu yang dosen itu ya, itu kan ada kewajiban untuk tridharma, pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, dan kemudian pengabdian masyarakat. Nah di sisi penelitiannya itu Bapak Ibu sekalian, itu ada yang kemudian harus dilakukan publikasi. Nah publikasi itu minimal kalaupun itu di jurnal nasional itu ada biasanya abstrak yang kemudian berbahasa Inggris. Jadi abstrak berbahasa Indonesia kemudian dikonversi atau ditranslate ke bahasa Inggris. Nah bahasa Inggrisnya itu ada tools yang kemudian bisa mengoreksi ini grammarnya salah, ini kemudian katanya salah, harus diganti ini, suggestionnya ini atau saran penggantian kalimatnya ini. Itu ada toolsnya. Dan kalau yang gratisan itu memang tidak sepowerful kalau yang premium atau berbayar Bapak Ibu. Nah kebetulan saya itu dengan kawan-kawan dari alumni di UGM itu punya kelompok. Kalau kita membeli tools itu satu orang satu akun itu bayarnya cukup mahal Bapak Ibu, sekitar 2 jutaan lebih. Jadi kami siasati untuk kemudian urunan. Jadi kalau misalkan ada sekitar 20 atau berapa orang itu akhirnya kami hanya membayar sekitar 50.000. Nah itu jadi mungkin di STIMIK Banjarbaru juga nanti bisa diikuti itu. Jadi tools yang kemudian bisa membantu Bapak Ibu dosen untuk kemudian mengoreksi tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Nah itu juga kadang-kadang saya terapkan di kawan-kawan mahasiswa karena kan mahasiswa di STIMIK Banjarbaru yang lulus ini Bapak Ibu sekalian. Itu mereka diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah yang kemudian nanti bisa jadi dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Tapi syarat dari prodi itu semuanya harus membuat artikel ilmiah yang kemudian nanti oleh dosennya diolah lagi ataupun kemudian disempurnakan tata bahasanya. Kadang-kadang kan kalau mahasiswa itu bikinnya ya yang penting sesuai dengan panduan, masalah nanti apa istilahnya SPOK-nya mungkin agak belibet gitu, itu kemudian bisa dikoreksi lagi oleh pembimbingnya atau dosen pembimbingnya. Kemudian nanti oleh dosen pembimbing kan disubmit atau dikirimkan ke pihak pengelola jurnalnya. Nah itu kemudian oleh pengelola jurnal diserahkan ke reviewer, nah baru diidikan. Nah itu kemudian pengelola jurnal sekarang juga sudah mulai memanfaatkan tools itu juga ya Bapak Ibu. Baik,
Saya lihat ke sini dulu ya. Nah itu tadi kemudian contoh-contoh yang tools yang digunakan di tempat kita ya di SIMIK Banjarbaru. Baik, terkait dengan apa yang sudah diperlihatkan oleh Pak Wahyudi Ariano di situ. Jadi tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Ketua apa itu AI. Jadi kecerdasan buatan itu di SIMIK Banjarbaru Bapak Ibu sebenarnya dipelajari kurang lebih 1 semester ya. Sekarang kalau yang tidak salah ngajar beliau nih Pak Peter Yadi. Jadi saya diminta ngajar kecerdasan buatan, saya tolak. Kenapa? Karena perkembangan AI itu sudah luar biasa. Jadi saya agak kesulitan. Kenapa? Karena yang saya bisa itu dulu hanya kemudian salah satu bagian kecil dari AI itu yang diajarkan mahasiswa. Itu pun mengajarkannya 16 SKS Bapak Ibu. Jadi yang diajarkan di kecerdasan buatan itu hanya bagian kecil, yaitu dulu adalah neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, jadi itu yang pernah kemudian diampu mata kuliah di kita di SIMIK Banjarbaru. Nah, di situ kemudian si pemrogramnya ini kemudian bisa memerintahkan. Jadi kalau saya mengajar AI itu ya kecerdasan buatan dan khususnya neural network, itu yang pertama adalah kita membuat satu model mesin ya istilahnya ya. Kemudian kita buat dua variabel yang kemudian bisa menambahkan. Bapak Ibu kalau misalkan lihat di smartphone-nya atau di kalkulator kan tinggal pencet aja kan. 1 tambah 2 kemudian jadi 3 gitu kan. Kemudian 10 tambah 5 jadi 15. Itu kalau kita buat sendiri Bapak Ibu mesin itu tidak segampang yang kita kita bayangkan. Jadi kita harus kemudian membuat dua variabel dulu. Dua variabel itu kemudian kita setting atau kita beri informasi ke mesin ya Bu ya. Ke mesinnya itu bahwa kalau misalkan variabel A ini bernilai 2, variabel B bernilai 3 misalkan, maka C-nya itu atau hasilnya adalah 5 seperti itu. Begitu terus kita misalkan buat ada 10 baris pelatihan yang tadi angka-angka, kemudian setelah itu kita latih dia. Kita mau latih berapa kali? Sekali, 2 kali, 100, 1000, itu nanti bisa disetting. Ada toolsnya yang kemudian membantu kita melatih mesin itu. Nah kemudian setelah kita latih, dia akan kita evaluasi. Apakah hasil penebakannya selama 100 kali misalkan tadi ya. 100 kali itu bernilai 50%, 60% atau sekian persen. Nah kalau misalkan kita menargetkan dia benar atau benar menjawab dari 10 pertanyaan selama 100 kali pelatihan tadi, kita misalkan targetkan dia 80%, maka kita akan stop pelatihannya di 80% akurasi dari menjawab oleh mesin itu. Nah itu baru 2 Bapak Ibu variabelnya, belum nanti banyak. Nah yang terjadi di SIMIK Banjarbaru Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu ya di slide. Lanjut Pak Yudi. Nah yang ada ini ya, yang ada. Jadi beberapa penelitian di SIMIK Banjarbaru itu sebenarnya sudah cukup terkait dengan AI itu sudah cukup lama. Dari kalau tidak salah dari catatan saya waktu di Puslit itu dari sejak tahun 2010 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa lihat ada publikasi yang jadi kalau misalkan saya hanya berbicara tanpa bukti itu kan agak kurang pas ya. Jadi kalau misalkan ada buktinya, ada jurnalnya di mana itu. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan itu saya tadi sudah perlihatkan di situ. Ada dosen SIMIK Banjarbaru yang kemudian membuat AI yang bisa memprediksi bahwa sediaan darah itu terpapar virus malaria, malaria apa tidak? Malaria pada demam berdarah ya. Ini Plasmodium falciparum. Nah, ada juga kemudian Bapak Ibu sekalian, dosen di SIMIK Banjarbaru itu dari sejak rentang 2010 sampai mungkin 2015-an itu ya. Yang membuat kemudian AI atau kecerdasan buatan atau mesin tadi yang bisa mengenali suara penggunanya. Jadi kalau misalkan nanti direkam suara Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D gitu ya. Kemudian dimasukkan di mesin itu, kemudian diekstraksi ciri khas suaranya. Kemudian ciri khas suaranya itu yang kemudian diambil untuk dijadikan pelatihan. Kalau tadi kan yang saya beri contoh pertama untuk di pembelajaran di SIMIK Banjarbaru ada 2 variabel yang kemudian kita minta untuk dia berlatih 10 soal selama 100 kali. Nah kalau yang ini tadi yang Ibu sudah dikerjakan oleh dosen di SIMIK Banjarbaru
Itu suara-suara dari sekian banyak orang, kemudian diambil sampelnya, kemudian diekstraksi istilahnya, atau diambil bagian-bagian ciri khas. Misalkan ciri khas saya itu cenderung cempreng misalkan anunya suaranya atau nge-treble. Misalkan ada lagi dosen yang lain atau bapak ibu yang lain suaranya cenderung ngebas gitu. Nah itu ciri khas itu yang kemudian diambil, kemudian dijadikan bahan pelatihan. Nah itu sudah pernah juga dikerjakan oleh dosen di SIBIK Banjarbaru. Ada lagi Bapak Ibu juga yang kemudian mengerjakan terkait dengan pengenalan tanda tangan. Jadi kalau kita sekarang ya, itu kan di Capil itu kan lengkap Bapak Ibu, dari sidik jari, bahkan 10 ya kalau tidak salah ya. Saya tidak ingat ada berapa. Kalau di SIM itu kalau dulu kan hanya jempol. Sekarang itu bisa beberapa jari itu diminta untuk dimasukkan atau diidentifikasi. Nah, itu juga ada Bapak Ibu yang kemudian di SIBIK Banjarbaru mengerjakan penelitian terkait dengan bagaimana mendeteksi tanda tangan. Jadi kalau misalkan tanda tangan itu kan beda-beda. Ada yang tarikannya dari bawah, ada yang tarikannya dari atas, ada yang dari samping. Nah itu yang kemudian dideteksi. Ini kira-kira tanda tangan si A, si B, si C. Itu kemudian bisa dikenali. Ini tanda tangan Ibu A, ini Ibu B, ini Bapak C, ini Bapak D. Nah itu sudah pernah juga dikerjakan. Nah saya sudah perlihatkan di situ. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan AI, itu dulu kalau waktu saya dulu di Semarang itu sempat mengerjakan bagaimana si komputer itu bisa mengenali objek 2 dimensi. Nah, kemudian oleh si kita nih, si mesin ini, si komputer ini kemudian bisa tahu, oh ini objek bentuknya lingkaran, oh ini objek bentuknya kotak misalkan, oh ini objek bentuknya segitiga misalkan. Nah 3 itu aja Ibu Bapak Ibu sekalian, itu membuat mesin bisa mengenalinya itu susahnya minta ampun. Itu perlu penelitian setahunan lebih ya kalau tidak salah, baru kemudian bisa. Karena kita meminta mesin untuk mengenali hal yang dia tidak tahu, itu yang kemudian menjadi tantangan kenapa kita mengambil tema AI ini. Selain memang AI ini sudah merebak di sana sini ya Bapak Ibu. Makanya tadi di SIBIK Banjarbaru mengambil tema SIBIK Banjarbaru siap menyongsong AI di segala bidang. Nah, termasuk nanti kita juga di bidang pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah saya sebutkan di situ. Nah, kalau terkait dengan mahasiswa, jadi ada satu yang sampai saat ini itu tercatat dengan baik di channel YouTube saya Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sempat merekam, kemudian mengupload itu di channel YouTube. Mungkin Pak Yudi bisa perlihatkan di situ. Ada kemudian satu mahasiswa kita membuat penelitian, kalau tidak salah itu media pembelajaran untuk anak TK Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan itu saya lihat dulu waktu pertama kali kuliah S2 Bapak Ibu. Dosen dari ITS itu memperlihatkan bagaimana misalkan smartphone gitu ya, kita sorot ke buku yang kemudian ada gambar binatangnya. Ada gambar ular, ada gambar kemudian gajah, ada gambar ikan gitu kan. Pada saat kamera atau smartphone kita disorot ke buku itu, maka di smartphone kita itu akan muncul gambar 3 dimensi dari binatang yang tadi disorot Bapak Ibu. Nah itu sudah pernah dibuat oleh mahasiswa SIBIK Banjarbaru kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Tapi setelah itu memang belum ada yang kemudian melanjutkan penelitian terkait dengan itu. Setidaknya saya yang tidak tahu ya. Bisa jadi karena memang perkembangan terlalu pesat, itu tidak banyak yang kemudian berminat ke arah situ. Mudah-mudahan nanti setelah ada orasi ilmiah ini, nanti rekan-rekan mahasiswa yang kemudian masih menempuh penelitian atau menempuh kuliah di SIBIK Banjarbaru ada sedikit lah kira-kira gitu ya minat untuk kemudian mengembangkan AI ini. Nah kemudian jadi yang dibuat mahasiswa SIBIK Banjarbaru sudah Bapak Ibu itu yang terlihat kebetulan tidak bisa diputar videonya karena terlalu panjang, jadi sementara saya capturekan saja contoh gambarnya. Itu yang disorot dari smartphone-nya. Kemudian yang disorot gambar ikan, yang muncul adalah model ikan 3 dimensinya beserta suaranya Bapak Ibu. Kalau misalkan itu suara gajah, maka suara gajah yang muncul. Nah itu dulu dibuat oleh mahasiswa, kemudian untuk pembelajaran anak TK. Jadi kalau anak-anak kita kan sekarang kan megang smartphone kan yang ditonton short
nya YouTube misalkan, atau tontonan. Kalau YouTube Kids masih agak penting Bapak Ibu ya, karena YouTube Kids itu kan agak-agak terkendali. Tapi kalau sudah YouTube biasa itu sudah ya, minta ampun kita. Kalau tidak ditegasi bermasalah nanti anak-anaknya. Nah itu untuk mengantisipasi itu bisa jadi nanti diberikan ini. Jadi nanti kawan-kawan yang belum lulus ini, itu yang kemudian menjadi PR, bisa melanjutkan penelitian terkait dengan AI ini. Bagus sekali. Jadi kami dosen penguji waktu itu tidak ragu untuk memberi nilai A untuk hasil penelitiannya. Karena apa? Karena memang luar biasa itu. Sekali lagi kami sendiri secara pribadi itu tidak bisa membuat itu karena memang juga bukan keahliannya di bidang itu ya. Augmented reality kalau tidak salah tadi ya, augmented reality. Gitu ya, mohon maaf agak belibet bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa Inggrisnya pas-pasan dulu. Baik, nah mungkin ini terakhir nih, karena memang ini yang paling fenomenal ini. Karena saya dijatah hanya sekitar 20 menit oleh Pak Ketua Panitia, jadi saya tidak berani berbicara terlalu lama. Karena memang tadi kecerdasan buatan itu diberikan di SIMIK Banjarbaru itu 16 kali pertemuan Bapak Ibu, dikurangi UTS dan juga ujian akhir semester ya. Jadi saya tidak bisa berbicara terlalu panjang karena nanti wisudawati kan sudah tidak sabar untuk diwisuda ya. Baik. Nah, satu dia terakhir nih. Di SIMIK Banjarbaru itu saya juga diperkenalkan akhirnya oleh kawan-kawan di tim robotika waktu itu tahun 2022 kalau tidak salah, terkait dengan AI ini. Jadi AI yang sekarang fenomenal mungkin terakhir ada Pak Wahyudi, lanjut Pak, yang ada chat GPT-nya Pak. Nah ini Bapak Ibu, saya kenal ini itu juga dari mahasiswa. Nah jadi saya itu suka berteman, istilahnya berteman dalam tanda kutip, memang harus seperti itu memang mahasiswa dengan dosennya. Jadi jangan saya anggap kawan saja, kawan mahasiswa. Jadi kemudian ChatGPT ini Bapak Ibu sekalian, waktu 2022 itu ya, itu tim robotika pertama kali aktif kembali di SIMIK Banjarbaru untuk kemudian ikut di lomba itu. Jadi ini dimanfaatkan oleh kawan-kawan mahasiswa mengenerate program dari microcontroller Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu si AI komputer kemudian bisa misalkan gini. Jadi bentuknya sebenarnya seperti chat, kalau Bapak Ibu chat WhatsApp via laptop gitu ya. Kemudian itu kan ada bagian yang kemudian kita bisa ketik di situ. Kemudian kita ketik di situ, buatkan program untuk membaca sensor ultrasonik misalkan ya, atau sensor jarak gitu. Itu tidak berapa detik Bapak Ibu sudah muncul baris programnya. Nah itu saking canggihnya AI sekarang. Nah jadi saya waktu rentang 2014 sampai 2019 itu juga menemukan kawan yang kemudian salah satu penelitiannya mirip dengan ChatGPT ini. Tapi waktu itu ChatGPT belum terdengar oleh banyak orang, oleh kami gitu. Jadi yang dilakukan oleh kawan saya adalah membuat seperti ChatGPT, anggaplah ChatGPT awal gitu ya, yang kemudian bisa menjawab semua pertanyaan terkait dengan apa saja gitu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tanya di robot AI-nya tadi ya, siapa presiden pertama Republik Indonesia gitu. Nah kalau misalkan komputer tanpa program, tanpa AI itu Bapak Ibu tidak bisa jawab. Karena dia kan hanya bisa jalan kalau program dengan komputasi biasa ya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Misalkan tadi sebelumnya sudah diberikan, presiden pertama itu adalah Presiden Soekarno, yang kedua ini dan seterusnya. Kalau misalkan ditanya presiden kelima siapa, kita pun berpikir ya kan, presiden kelima siapa ya. Nah kalau si AI itu tadi yang dibuat oleh kawan saya itu, dia mesinnya itu bisa mencari informasi ke website Bapak Ibu, jadi ke internet. Jadi dia kalau sudah terhubung ke internet, semua informasi dikumpulkan terkait dengan apa namanya yang tren sekarang, misalkan apa gitu ya, itu ada di situ. Nah kemudian salah satu kelemahan dari saya, kembali lagi ke ChatGPT tadi Bapak Ibu. Salah satu kelemahan ChatGPT ini waktu kami coba terapkan di pemrograman robotika adalah pada saat dia meng-create program, itu programnya memang pada saat dikompil, ini bahasa ininya apa ya, dikompilasi atau dijadikan bahasa mesin istilahnya gitu ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa, dia tidak memunculkan pesan error sama sekali. Jadi ChatGPT itu sama sekali
Kemampuan untuk create atau generate programnya itu luar biasa. Tapi pada saat diaplikasikan ke microcontrollernya atau lebih spesifik kami masukkan ke robot gitu Bapak Ibu, itu tidak semerta-merta bisa langsung dipakai atau dijalankan. Jadi pada saat di compile tadi ya, di programnya itu tidak ada error sama sekali, no error sama sekali, no error found gitu. Tapi pada saat di running di robotnya diem aja, nggak melakukan apa-apa. Nah itu dia. Jadi kelemahannya ChatGPT dalam meng-create atau men-generate program tadi itu adalah di situ. Jadi sekali lagi tadi, walaupun tadi disampaikan oleh Ketua juga AI itu sudah menguasai di segala bidang, bahkan bisa jadi menggantikan manusia. Sementara ini koreksi saya masih bisa atau masih ada kelemahan dari AI itu terkait dengan itu. Satu yang saya temukan tadi ya. Jadi program yang di-generate oleh si ChatGPT itu tidak bisa serta-merta kemudian dimasukkan atau diprogramkan ke microcontroller atau ke robot itu kemudian bisa langsung jalan, nggak bisa. Ternyata gitu ya. Sudah saya coba beberapa kali seperti itu. Kalau program-program yang bawaannya atau defaultnya itu bisa jalan, misalkan nyalakan lampu kecil gitu. Tapi kalau sudah yang agak kompleks, baca sensor ini, kemudian setelah sensor ini dilakukan apa, itu yang kemudian dia sudah mulai istilahnya kelabakan itu untuk kemudian meng-create programnya. Tapi programnya running Bapak Ibu, tapi tidak bisa perform sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah satu lagi yang saya temukan juga, tadi di akhir video di awal itu ada mahasiswa yang wisuda, kemudian berterima kasih kepada ChatGPT atas bantuannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ya tadi ada yang lihat ya, mungkin sekilas ya. Kalaupun tidak nanti cari aja di itu. Saya tidak ingat namanya siapa dan dari kampus mana. Karena hanya saya temukan di short video dari YouTube itu kemudian ada satu mahasiswa yang berterima kasih kepada ChatGPT bahwa dia selama kuliah itu sudah dibantu. Nah yang saya temukan Bapak Ibu tadi karena ini terkait dengan akademik juga. Saya juga sudah mencoba Bapak Ibu membuat artikel ilmiah yang kemudian menggunakan ChatGPT itu sebagai tools utamanya. Jadi kalau misalkan saya punya ketikan gitu ya Bapak Ibu, tinggal saya masukkan di situ. Tolong buatkan 2 paragraf dari naskah berikut. Itu tidak lama Bapak Ibu, beberapa detik sudah keluar ininya. Atau misalkan juga sudah saya coba buatkan pendahuluan untuk kemudian tema artificial intelligence gitu. Tidak berapa detik keluar dia Bapak Ibu. Bapak Ibu perintahkan 2 paragraf dia keluarnya 2 paragraf. Bapak Ibu perintahkan 5 paragraf dia akan buat 5 paragraf. Nah kemudian itu satu ya. Kemudian ini belum sisi yang kelemahannya, tapi sisi bagusnya dulu. Kemudian misalkan saya minta lagi, tolong buatkan tinjauan pustaka untuk tema kecerdasan buatan di kampus atau di akademik misalkan. Dia buatkan gitu Bapak Ibu. Misalkan saya kurang puas, saya minta lagi, tolong tambahkan beberapa paragraf lagi. Jadi kita mainnya perintah gitu aja Bapak Ibu di ChatGPT ini. Kita main perintah, kalau misalkan ada sesuatu yang kita ingin perintahkan secara spesifik, dimasukkan di dalam perintah kita itu, ketik aja. Atau kalau saya misalnya copy paste gitu ya. Tolong ini, nanti dia keluar. Misalkan saya kurang puas dari tinjauan pustakanya, itu saya minta, tolong tambahkan sekian paragraf lagi. Dia buatkan lagi Bapak Ibu. Nah, satu kelemahannya adalah kalau pada saat dia membuat tinjauan pustaka Bapak Ibu, ini mahasiswa sudah expert di bidang membuat tinjauan pustaka. Itu kan biasanya kan ada sitasi ya Azmi ya, ada sitasi kan. Ini referensinya dari penelitiannya Azmi. Ini penelitian dari Said Nopal misalkan, ada lagi penelitian Sirajuddin, ada penelitian Awenta gitu kan. Itu kan di akhir dari paragraf yang kemudian kita kutip itu harus ada. Nah si ChatGPT Bapak Ibu itu bisa membuatkan referensinya, tapi ngawur Bapak Ibu. Jadi pada saat misalkan dia buatkan ada naskah gitu ya, ada 2 kalimat atau 1 paragraf gitu, kita anggap salah 1 paragraf. Di belakangnya ada misalkan Azmi 2020 misalkan gitu. Itu pada saat dicari itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang terjadi adalah ChatGPT itu membuat atau mengeneratkan tinjauan pustaka beserta dengan citasinya, tapi tanpa referensi yang benar. Jadi kalau misalkan kita masukkan saja itu di di Mendeley, ya Mendeley itu aplikasi yang kemudian bisa membantu kita mengelola daftar pustaka Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa itu sudah cukup kenal dengan tools itu.
Nah kalau misalnya kita masukkan di situ, nanti dia bingung nyarinya ini siapa ya, Azmi 2020 tadi atau misalkan Iwan 2011 misalkan, itu dia bingung nyarinya, mencarikannya. Jadi yang saya lakukan adalah tadi tetap menggunakan ChatGPT, misalkan saya penasaran mencoba membuat artikel dengan ChatGPT, itu artikelnya kita buat, kita minta buatkan dengan itu. Jadi kita hanya memasukkan kata-kata kuncinya, masukkan ini, kemudian dia sudah generate. Nah citasinya itu tetap kita harus membaca referensi dari artikel-artikel ilmiah yang ada di luar sana. Jadi tidak bisa serta-merta si ChatGPT itu mencarikan referensi yang sesuai dengan naskah atau teks itu. Nah itu satu yang kemudian juga saya temukan di ChatGPT. Nah kalau masalah memparaprasepkan itu gampang sekali Bapak Ibu di ChatGPT. Misalkan saya ngutip dari penelitiannya Wenta misalkan. Itu kan Wenta melakukan penelitian terkait dengan misalkan apa gitu ya di penelitiannya. Itu saya ambil bagian tertentu, saya masukkan ChatGPT, saya perintahkan paraphrasekan paragraf berikut ini. Paraphrase itu maksudnya dia akan membuat kalimat yang berbeda tapi dengan maksud yang sama Bapak Ibu. Nah, itu ChatGPT bisa gampang sekali. Jadi kalau misalkan mahasiswa kemudian beralasan, ini ChatGPT hanya bisa dipakai untuk apa ini? Bisa, banyak sekali yang kemudian bisa lakukan. Tapi sementara ini yang dari bimbingan-bimbingan saya itu tampaknya belum istilahnya belum gitu dengan ChatGPT, bahwa ChatGPT bisa sampai segitu ininya kemampuannya. Nah, mungkin dari sini nanti kawan-kawan yang belum lulus atau masih melakukan penelitian bisa jadi nanti akan sudah mulai melek ini, bahwa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT itu sampai sebesar sedahsyat itu ya Bapak Ibu. Baik, karena sudah cukup lama saya berada di atas ini Bapak Ibu, jadi saya kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu. Jadi itu yang kemudian yang terjadi di kita di kampus SIMIK Banjarbaru. Mudah-mudahan itu nanti bisa jadi pemotivasi juga bagi kawan-kawan Bapak Ibu dosen dan juga kawan-kawan mahasiswa yang masih aktif, dan kemudian AI itu tidak sepenuhnya jahat. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, saya tidak berani menyampaikan kejahatan AI itu di forum resmi seperti ini. Jadi kita hanya ambil bagian-bagian yang kemudian baiknya saja ya Bapak Ibu. Jadi saya takut nanti mempengaruhi secara mental ataupun secara pikiran di bawah alam sadar Bapak Ibu, untuk kemudian juga ikut memanfaatkan AI itu untuk keperluan-keperluan yang kurang baik. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun juga karena tadi sudah dimulai dengan pantun. Pergi pengajian sampai ke Kapuas Bapak Ibu. Kemudian buliknya beli kayu gaharu. Kalau Bapak Ibu belum puas Bapak Ibu, silahkan kuliah di SIMIK Banjarbaru ya. Baik, karena tidak hafal jadi harus bawa contekan Bapak Ibu. Baik, saya kira itu, mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah cukup lama memperhatikan saya, kurang lebih setengah jam ini. Karena memang dijatah oleh panitia maksimal 30 menit ya Pak ya. Karena terlalu lama Bapak Ibu bosan melihat saya di sini ya. Baik, saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.